Nah, mesin cucinya tersebut adalah ini mesin cuci tipe 2 tabung, dimana di sini kita akan mencoba. Ini baru saya angkat kemarin. Nah, dan kita lihat kondisinya masih sangat kotor sekali karena sudah lama tidak digunakan lagi. Dan sekarang akan kita coba untuk mereparasi atau memeriksanya supaya bisa hidup kembali. Nah, jadi di sini seperti pada pengalaman sebelumnya, untuk mengidentifikasi kerusakan yang terjadi pada mesin ini, hal yang paling pertama itu, yang paling gampang itu, ada satu cara kalau dia itu masih bisa dibagusi atau tidaknya. Nah, pertama kita cek dulu selektor pada mesin pencucinya. Mesin pencuci ini adalah selektor untuk mesin pencuci. Kalau dia itu masih berputar atau masih bekerja dengan bagus, ada ditandakan dengan berbunyi krek krek krek. Nah, kita coba kita dengarkan. Nah, kalau masih berbunyi dia seperti ini, berarti selektornya masih bagus. Oke, nah selektor yang kedua di sini, ini biasanya untuk pembuangan air. Kalau ke kiri dia, di sini ada untuk soft, pembuangannya yang soft, pembuangan airnya supaya keluar dari pipa atau selang pembuangan. Nah, kalau dia ke kiri ini adalah untuk pembuangan air dari pengeringnya, dimana pengeringnya ini tabung pengering. Nah, untuk mesin cuci 2 tabung ini dia menggunakan 2 mesin dinamo. Satu dinamo untuk pengering, mesin pengeringnya, satu lagi untuk mesin. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kalau identifikasi pada selektornya sudah aman, artinya masih bisa berfungsi dengan bagus. Nah, sekarang kita bagian wiringnya, kabel-kabelnya. Sekarang kita perhatikan di sini. Ini adalah bagian mesin cuci di belakang. Di sini ada cup covernya. Ini menggunakan dua baut. Nah, seperti inilah dia tampak di dalam mesinnya, mesin paling belakang. Nah, di sini ada beberapa jenis. Oh, ternyata banyak yang sudah hancur dan seluruh kabel-kabelnya ini sudah putus. Kemungkinan dimakan rayap atau dimakan tikus. Nah, kita perhatikan lagi. Nah, sambungan dari arus atau listrik utamanya bisa diperhatikan. Ini telah habis dimakan rayap, digigit tikus. Nah, kok bisa seperti ini ya. Nah, yang saya pegang ini adalah kapasitor. Ini adalah kapasitor. Kemudian, nah, jadi berdasarkan ini bisa kita simpulkan bahwa kerusakannya itu karena kabel-kabel atau wiringnya yang terputus.
Kita mengecek putaran rotor tiap masing-masing dinamo. Pada dinamo pencuci ini adalah putarannya sangat kesat sehingga dinamo itu sendiri tidak akan berputar. Kalau dia banyak kotoran atau berkarat maka harus dibersihkan. Nah, itulah penyebabnya.
dinamo pencucinya. Kalau ini terasa kesat berputar, maka dinamonya itu tidak akan bisa berputar. Nah, ini juga salah satu penyebabnya kenapa dia tidak bisa berputar, karena rotornya terasa kesat sehingga menyebabkan beban yang sangat berat. Kalau bebannya itu sangat berat, maka dinamo yang dibantu oleh kapasitornya tidak akan mampu bergerak. Maka kita akan melakukan identifikasi kenapa rotornya itu berputar dengan kesat.